kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Indriani dari Farmasi 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal penetapan kadar oktil metoksisinamat dan afobenzo pada sediaan gel tabir surya dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Sebelum membahas tentang jurnal, kita terlebih dahulu membahas tentang KCKT kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut dengan HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography. Pengertian HPLC atau KCKT. HPLC adalah salah satu teknik kromatografi dengan fase gerak cairan dan fase diam pada cairan atau padat. Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi untuk mengirim fase gerak ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan tinggi, laju dan efisiensi pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. Metode kromatografi cair yang digunakan untuk menganalisis zat-zat organik yang biasanya mempunyai sifat sukar menguap dan tidak stabil terhadap panas. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan mekanisme. Ada 4 klasifikasi, yaitu yang pertama, kromatografi adsorpsi atau absorpsi kromatografi, yang kedua kromatografi partisi, yang ketiga kromatografi pertukaran ion, yang keempat size exclusive kromatografi yang terdiri dari 2, yaitu kromatografi permeasi gel dan kromatografi filtrasi gel. Ini adalah gambar alat HPLC. Selanjutnya bagian-bagian HPLC atau KCKT. Yang pertama ada fase gerak. Fase gerak diletakkan dalam botol-botol reservoir. Yang kedua, degaser, yaitu berfungsi untuk menghilangkan udara, gas nitrogen dan oksigen yang terlarut. Adanya udara dapat menimbulkan variasi tekanan pada pompa dan timbulnya noise pada detektor tertentu. Yang ketiga ada pompa HPLC. Pompa HPLC ini sendiri terdiri dari 2, yaitu pompa pencampuran yang berfungsi untuk menarik solvent fase gerak dari botol reservoir. Yang kedua, pompa analisis, digunakan untuk mengalirkan fase gerak ke dalam kolom. Yang keempat ada simple injection. Simple injection ini terdiri dari 2, yaitu load position dan inject position. Yang kelima, kolom HPLC. Kolom HPLC ini merupakan bagian HPLC yang terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan anolir. Yang keenam ada detektor HPLC. Detektor HPLC mempunyai persyaratan, yaitu harus cukup sensitif, stabilitas dan terulangnya tinggi, respon terhadap sampel linear, waktu respon pendek sehingga tidak tergantung pada kecepatan aliran, reliabilitas tinggi, mudah digunakan serta tidak merusak sampel. Berikutnya adalah skema analisis alat HPLC atau KCKT. Ini adalah gambar bagaimana alat ini bekerja untuk menganalisis suatu sampel. Prinsip kerja HPLC atau KCKT. Dengan bantuan pompa dan fase gerak, cairan dikeluarkan melalui kolom detektor. Cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan dikeluarkan dari kolom lebih dahulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat akan keluar kolom, dideteksi oleh detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari HPLC. Yang pertama adalah kelebihan dari HPLC. Yang pertama, dilakukan pada suhu ruangan. Yang kedua, analisis kuantitatif yang cepat dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, dapat dioperasikan secara otomatis. Yang keempat, sensitivitas detektor yang tinggi. Yang kelima, dapat diaplikasikan untuk berbagai analit dalam jenis sampel yang lebih luas. Yang berikutnya kekurangan HPLC. Yang pertama, sulit ditemukan detektor yang universal. Yang kedua, efisiensi pemisahan lebih rendah daripada GC. Yang ketiga, lebih murni dalam pelaksanaannya. Yang keempat, lebih mahal. Penetapan kadar oktil, metoksisinamat, dan avobenzon pada sediaan gel tabir surya dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, pengertian dan pendahuluan. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh yang berfungsi sebagai pelindung dari paparan atau rangsangan luar. Lapisan kulit terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan dermis dan epidermis. Sinar ultraviolet atau UV adalah sinar yang dipancarkan oleh matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Sinar UV dibagi menjadi tiga, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVA memiliki rentang panjang gelombang 320-400 nanometer. UVB pada rentang 290-320 nanometer dan UVC pada rentang 100-290 nanometer. Paparan dari sinar UV merupakan faktor penyebab utama dalam perkembangan kanker pada kulit, sehingga banyak kosmetik yang mengandung UV filter. Salah satunya adalah produk tabir surya atau yang biasa disebut sunscreen. Pencegahan efek buruk dari paparan sinar matahari dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan menghindari paparan yang berlebih, pemakaian alat yang protektif, contohnya dengan menggunakan topi saat berada di bawah paparan sinar matahari, atau dengan pemakaian tabir surya. Seperti penanggulangan gangguan pigmentasi pada kulit, penggunaan gel tabir surya dapat melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Tabir surya penyerap kimia terbagi menjadi dua, yaitu anti-UVA dan anti-UVB. Contoh senyawa tabir surya anti-UVA yaitu benzofenon dan avobenzon. Sedangkan untuk senyawa tabir surya anti-UVB yaitu oktil metoksisinamat dan oktil salisilat. Oktil metoksisinamat adalah senyawa dengan golongan sinamat yang menyerap sinar dan panjang gelombang 290-320 nanometer atau pada daerah UVB. Avobenzon adalah senyawa turunan dari benzoil metan, merupakan salah satu tabir surya yang bekerja dengan menyerap radiasi sinar UV yang diaplikasikan topikal. Avobenzon efektif dalam menyerap sinar UVA dan dalam konsentrasi rendah. Yang kedua, metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya KCKT Simazut LC20AT dengan detektor UV-Vis dengan kolom C18, sonikator, mikropipet, dan alat-alat gelas yang biasa digunakan di dalam laboratorium analisis. Bahan yang digunakan meliputi aquabides, metanol pro KCKT, baku avobenzon, dan oktil metoksisinamat, dan sampel gel tabir surya. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan larutan induk oktil metoksisinamat dan avobenzon. 500 bpj ditimbang sebanyak 20 mg oktil metoksisinamat dan avobenzon. Masukkan ke dalam lab ukur 25 ml
tambahkan metanol sampai tanda batas. Yang kedua, penentuan panjang gelombang serapan maksimum. Larutan baku oktil, metoksisinamat dan avobenzon dengan konsentrasi 2 bpj diukur panjang gelombang serapan maksimum dengan spektrofotometri UV-vis pada rentang 400 sampai 800 nanometer. Selanjutnya, yang ketiga, optimasi kondisi analisis. Dilakukan dengan cara menginjeksikan larutan standar oktil, metoksisinamat, dan avobenzon dengan konsentrasi 2 bpj ke dalam sistem KCKT. Untuk mengetahui kondisi optimum analisis oktil metoksisinamat dengan mengoptimalkan komposisi fase gerak dan laju alir. Yang keempat, uji kesesuaian sistem. Dilakukan dengan cara menginjeksikan larutan standar oktil, metoksisinamat, dan avobenzon 2 bpj pada kondisi analisis yang optimum sebanyak 6 kali. Kemudian dilihat parameter K, kapasitas kolom, N, lempeng teoritis, TF, tailing faktor, RS, resolusi, RT, waktu retensi, dan luas area yang dibandingkan dengan parameter uji kesesuaian sistem menurut United States Pharmacopy. Yang kelima, preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan menyiapkan sampel gel simulasi dengan cara membuat sampel oktil metoksisinamat dengan basis gel dengan berbagai konsentrasi, yaitu 80, 100, dan 120. Selanjutnya, penetapan kadar. Kemudian larutan uji dan baku diinjeksikan secara terpisah ke dalam kolom kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan dilakukan elusi dengan kondisi menggunakan kolom oktadasil silika atau ODS, detektor dengan panjang gelombang 309 nanometer dengan laju alir 0,9 mili per menit dengan volume injeksi 20 mikroliter dengan fase gerak metanol pro KCKT dan aquabides dengan perbandingan 90:10 dan diinjeksikan ke dalam KCKT. Hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam bentuk puncak kromatogram yang terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Panjang gelombang serapan maksimum oktil metoksisinamat dan avobenzon dilakukan secara terpisah dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis dengan pelarut metanol pro analisis. Oktil metoksisinamat memberikan panjang gelombang serapan maksimum pada 309 nanometer dan avobenzon pada 515 nanometer. Sedangkan menurut literatur panjang gelombang serapan maksimum oktil metoksisinamat adalah 311 nanometer dan avobenzon 500 nanometer. Pada bagian ini dilakukan optimasi komposisi fase gerak atau perbandingan metanol dengan air dan laju alir sehingga diperoleh perbandingan komposisi fase gerak dan laju alir yang paling menguntungkan untuk analisis oktil metoksisinamat dan avobenzon. Fase gerak metanol air 90:10 dengan laju alir 0,9 menit dipilih sebagai kondisi yang paling optimum karena memberikan waktu retensi untuk kedua analit tidak terlalu besar, namun keduanya terpisah dengan baik. Ada 3 jenis sampel gel yang dibeli secara acak di pasaran. Ketiga sampel tersebut dinyatakan mengandung senyawa aktif oktil metoksisinamat dan avobenzon dalam labelnya. Gambar 6 kromatogram sampel 1, gambar 7 kromatogram sampel 2, dan gambar 8 merupakan kromatogram sampel 3. Dari kromatogram teridentifikasi bahwa sampel 2 dan 3 teridentifikasi mengandung oktil metoksisinamat yang ditandai dengan munculnya puncak
dengan waktu retensi di daerah 4,0 hingga 4,1 menit. Sedangkan sampel 1 tidak terdeteksi karena tidak adanya puncak pada daerah tersebut. Sampel 1, 2, dan 3 teridentifikasi adanya avobenzo karena adanya puncak pada daerah waktu retensi 9,9 hingga 10,3 menit. Kadar avobenzo dan oktil metisinamid dihitung berdasarkan persamaan regresi linear, kurva kalibrasi oktil metoxisinamid dan avobenzo. Tabel 3 merupakan hasil penetapan kadar oktil metoxisinamid dan avobenzo dalam sediaan gel tabir surya. Berdasarkan data penetapan kadar dalam sampel tersebut, maka ketiga sampel mengandung oktil metoxisinamid dan avobenzo dalam batas yang aman, kecuali pada sampel 2. Sebaiknya dilakukan penetapan kadar ulang untuk memastikan kadarnya apakah masih dalam batas aman atau telah melebihi, karena berdasarkan data tersebut, kadarnya sedikit melebihi ketentuan, yaitu lebih dari 3%. Kesimpulan dari ketiga sampel gel tabir surya mengandung oktil metoxisinamid dan avobenzo dalam batas aman. Meskipun untuk sampel 2 perlu dilakukan pengujian ulang untuk memastikan kadarnya masih dalam batas aman atau lebih dari 3%.